aku akan ngelakuin apapun supaya Arsy lebih menderita dari ini. Kamu tuh dari dulu gak berubah ya? Dari kecil kamu tuh kalau ingin sesuatu, kamu tuh selalu sembrono. Ya terus aku harus diem aja ketika apa yang harus jadi milik aku diambil sama orang lain? Ya tentu enggak, tapi kalau kamu yakin sesuatu itu benar-benar hak kamu, milik kamu seutuhnya. Ya raja itu milik aku seutuhnya, Kak. Justru raja itu direbut dan jadi milik orang lain. Seharusnya aku tetap memperjuangkan apa yang harusnya jadi milik aku. Sekarang justru aku malah yang dituduh jadi penjahat dan pencuri. Ran, kalau kamu gak rubah sifat kamu gak akan menang. Kamu gak akan bisa ngalahin Arsy. Hingga engkau hadir untuk menerangi. Anak gadis kenalan Om yang tadi, itu kenapa? Kalau kamu tolak, kamu harus punya alasan yang jelas ya, Bang. Maaf Om, tapi menurut aku cewek tadi itu terlalu agresif Om. Masa baru kenal udah gelendotan, udah pegangan tangan, terus minta aku sama dia duduk di pojokan gitu Om. Dan lebih parah lagi, dia ngajak aku untuk married by stranger. Kan serem Om. Iya, tapi kenapa harus bohong? Terus kamu libatin Dias, kamu kerjain untuk perempuan, kenapa? Iya kan, aku udah bilang Om kalau aku tuh nggak suka dijodohin. Tapi Mama sama Om tetap maksa. Ya akhirnya mau nggak mau aku minta bantuan Dias buat bantuin aku. Bal, Om minta sama kamu ya, cukup, ini terakhir, stop. Jangan libatin Dias lagi, kenapa? Om nggak mau hubungan keluarga kita sama keluarga Ibu Dahlia itu rusak. Tolong ngertiin Bal, tolong ya. Iya Om, sekali lagi minta maaf ya Om. Sekarang kamu cari sendiri deh. Pasangan menurut kamu yang tepat, yang cocok buat kamu, kamu cari sendiri. Udah. Tapi belum ketemu Om. Ya kamu nggak serius, emang nggak niat. Gimana mau ketemu? Mana bener lagi yang dibilang Om. Jadi sekarang kamu jangan pernah salahin Om, apalagi mama kamu. Kita cariin yang terbaik buat kamu, bantuin buat jodoh kamu. Istri yang soleha, istri yang baik. Kamu tinggal seleksi, Bal, tinggal pilih. Apa sih susahnya? Bukan malah menghindar kayak gini. Kamu itu sudah mapan, Bal. Berkali-kali Om bilang, usia kamu sudah mapan, kamu dokter, ekonomi kamu bagus. Tapi kamu malah menghindar. Kamu mau, usia kamu sudah tua, sudah tidak produktif lagi. Udah renta kakek-kakek, terus kamu punya balita. Mau? Anak kamu main, kamu udah capek, udah gak bisa. Mau? Pikirin, Bal. Kamu ini dokter, Bal. Harusnya kamu lebih tahu usia yang produktif untuk menikah dan punya anak. Om gak habis pikir ya sama kamu. Apa sih alasannya kamu menghindar terus? Ada masalah apa? Jujur. Kalau kamu jujur, Om sama mama kamu bisa terima. Tapi alasannya yang jelas dan masuk akal, Bal. Maaf Om, karena aku masih trauma sama Renata. Aku gak bisa terima lamaran kamu. Gak tahu kenapa, sampai sekarang sebenarnya gue masih berharap dan cinta sama Renata. Harusnya kamu gak perlu mengerani Arsy. Karena itu akan membuat pikiran dan hati kamu terganggu. Aku lagi berusaha melindungi rumah tangga kita, Raja. Ya tapi pikiran kamu akan tersugesti sama hal-hal yang tidak benar yang dia bilang ke kamu. Kalau memang semua itu fitnah, Allah pasti akan membantu untuk membuka kebenarannya. Saya nggak paksa kamu untuk percaya sama saya, Arsy. Tapi sungguh, saya tidak pernah bohong sama kamu, Arsy. Kita sama-sama cari bukti supaya Rani gak ganggu kita lagi, Raja. Setahu
selama ini saya kemana aja. Mata saya tidak pernah melihat perjuangan istri yang begitu luar biasa terhadap suaminya. Cinta yang begitu dahsyat untuk suami. Dan sekarang saya akan ngebalas semua perasaan yang kamu berikan untuk saya, Arsy. Semoga aja ancamannya Rani tidak dilakukan ya Raja. Maksud kamu untuk merebut saya dari kamu? Tapi kamu nggak akan ngasih kesempatan untuk dia bisa melakukan itu kan Raja? Merusak dan menghancurkan rumah tangga kita. Tentu saja enggak, Arsy. Saya sudah menutup kisah lama saya dengan Rani. Dan sekarang saya sudah menyongsong kisah saya yang baru. Dengan istri saya. Yang jauh lebih baik perangai hatinya. Lebih cantik parasnya. Terima kasih. Sama-sama saya. Aku nggak terima kalau aku bisa dikalahin sama Arsy. Sampai kapanpun aku nggak pernah ikhlas kalau Raja jatuh ke pelukan perempuan itu. Pokoknya aku akan ngelakuin apapun supaya Arsy lebih menderita dari ini. Kamu tuh dari dulu nggak berubah ya? Dari kecil kamu tuh kalau ingin sesuatu, kamu tuh selalu sembrono. Ya terus aku harus diem aja ketika apa yang harus jadi milik aku diambil sama orang lain? Ya tentu enggak, tapi kalau kamu yakin sesuatu itu benar-benar hak kamu, milik kamu seutuhnya. Ya Raja itu milik aku seutuhnya, Kak. Justru Raja itu direbut dan jadi milik orang lain. Seharusnya aku tetap memperjuangkan apa yang harusnya jadi milik aku. Sekarang justru aku malah yang dituduh jadi penjahat dan pencuri. Ran, kalau kamu gak rubah sifat kamu gak akan menang. Kamu gak akan bisa ngalahin Arsy. Maksud kakak? Setelah aku melihat Arsy, sekarang aku paham kenapa Raja bisa tunduk dan jatuh cinta sama Arsy. Kayaknya Raja udah nerima Arsy sepenuhnya. Kenapa? Kamu akan sulit ngalahin Arsy. Karena dia tuh punya inner beauty. Dia bisa dapetin simpati dari orang-orang dengan sifat dia yang lembut, yang halus. Pasrah gitu aja. Tapi aku yakin dia tuh berstrategi. Dia mempunyai benteng untuk mempertahankan apa yang dia punya saat ini. Makanya Kak, satu-satunya cara terakhir adalah dengan janin ini. Tapi aku bisa jebak Raja 1 bulan lagi. Untuk bilang bahwa janin yang di perut aku adalah anak dia. Aku setuju. Kita harus merencanain semua ini dengan matang. Supaya kita bisa menjerat Raja, supaya dia bisa cerain istrinya dan balik lagi ke pelukan kamu. Makasih ya kakak selalu support aku. Kamu ini adik kakak. Walaupun kita suka gak akur, tapi aku pengen lihat kamu bahagia. Berkurang lagi hari menuju 100. Terima kasih sudah menemani hari-hariku dengan segala suka dan duka. Hitungan ketiga, kita sama-sama lambung, oke? Kita berdua akan selamat dengan saya. Oh. 9,
Satu, dua, tiga. Au! Asyik, kamu kenapa? Coba saya lihat. Ceroboh banget sih kamu Arsy. Sini. Aku pernah bermimpi tentang harapan cinta dan perhatian. Meski mimpi itu sempat buram dan aku kadang gak ngerti apa artinya. Tapi sekarang ini, aku sudah bisa memaknai mimpi-mimpi aku. Ampunkan dosa hamba ya Allah. Maafkan atas kesalahan-kesalahan hamba di masa lalu. Maafkan hamba yang terlalu sering berprasangka buruk terhadap istri hamba di masa lalu ya Allah. Ya Allah, jadikan hamba menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Allah. Menjadi pribadi yang terus belajar untuk menjadi manusia yang bisa selalu menjadi manusia yang lebih baik, lebih bernilai di matamu. Ya Allah, perteballah keimanan hamba ya Allah. Perteballah rasa sabar hamba ya Allah untuk menghadapi apapun. Untuk lebih sabar dalam mendidik istri hamba, dalam menyikapi segala hal ya Allah. Berikanlah kebahagiaan pada keluarga hamba ya Allah. Lindungilah keluarga kami ya Allah. Lindungi keluarga kecil hamba dari hal-hal yang tidak baik, dari orang-orang yang berniat buruk terhadap keluarga hamba ya Allah. Berikanlah keluarga kami kebahagiaan. Limpahkanlah keluarga kami keberkahan ya Allah. Jauhkanlah keluarga kami dari hal-hal yang tidak baik ya Allah. Dan jadikan hamba sebagai kepala keluarga, mampu menjadi kepala keluarga yang mengayomi istri hamba, yang mampu melindungi keluarga kecil hamba, dan mampu menjadikan keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah serta warahmah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Bahwa sesuatu itu memang harus diperjuangkan. Meski awalnya kita tidak yakin, tapi percayalah, segalanya memang perlu dibayar dengan perasaan. Sekarang, aku sepertinya sudah memetik buah yang aku tanam dengan penuh kesabaran. Hari-hari milikku.
Rasanya semakin indah, seperti kebun bunga yang tengah memasuki masa berbunganya. Warna-warni, menyegarkan mata dan menenangkan perasaan. Siap-siap ya, Dek. Sebentar lagi kamu punya ayah. Aku hamil. Kamu harus tanggung jawab. Apa maksudnya Rani kirim WA seperti itu? Apa dia sengaja mau neror saya lagi? Belum puas ternyata dia ganggu rumah tangga saya.